Renovasi hati bata demi bata, bongkar yang lama, bangun yang baru. Pukul 2.17 dini hari. Apartemen Helen tenggelam dalam kesunyian. Pertemuan dengan Bram tadi cukup menghibur. Paling tidak Helen, dibantu dorongan Leci Martini, bisa tertawa ngakak mendengar candaan Bram yang garingnya sudah tak ada obat. Tapi sekarang, semua tawa itu sudah menguap. Yang tersisa hanya kekosongan, hampa. Helen menatap layar ponselnya dengan tatapan kosong. Cahaya biru Instagram menyorot wajahnya, mempertegas lingkaran gelap di bawah matanya yang makin mirip panda. Tapi jari-jarinya tetap gesit, menggulir tab explore tanpa arah. Semua konten berbaur jadi satu. Resep mie instan rendah kalori, video kucing dengan background EDM, sampai random cewek menangis curhat tentang cowok brengsek. Kenapa relatable banget sih? Gumamnya getir. Lalu tangis yang sedari tadi ditahan mendadak bocor. Bukan dalam bentuk isakan, melainkan tawa absurd. Dia terus mengoceh sendirian, curhat jujur tanpa filter. Tentang bagaimana Arya bisa membuatnya merasa spesial. Tentang semua rencana liburan yang ternyata hanya omong kosong. Dan tentang betapa lelahnya dia menjadi the reasonable girlfriend yang pada akhirnya tetap ditinggalkan. Setelah tangisnya mereda, Helen terbaring kelentang, menatap langit-langit apartemen dengan tatapan hampa. Dia malas membersihkan wajahnya, merasa gamang, melayang antara ada dan tiada. 27 dan masih aja jatuh ke fuckboy. Top banget Hel, prestasi nasional. Gumamnya sambil menarik napas panjang. Lalu entah kesambet setan dari mana, Helen menghentikan kutukan pada dirinya sendiri. Tangannya meraih ponsel, kamera menyala. Rambut mesiban setengah berantakan, mata sembab. I need to get it out of my system. Video on. Oke, listen up girls. Katanya lirih, lalu tersenyum miring. This is a PSA from your local 27-year-old who apparently still can't tell the difference between a man and a fuckboy. Jadi, ada cowok, sukses, ganteng, dan tahu cara ngasih kejutan. Di hari ulang tahun gue, catat, hari ulang tahun gue, Arya kasih surprise dengan posting foto lagi dinner sama pacar barunya. Can you imagine? Me, 27-year-old and still picking fuckboys. Like, is this a curse? Am I cursed? Am I cursed? Come on. Klik. Video terupload. Instagram. Second account. Atau setidaknya itulah yang dia pikir. Helen mendengus puas, lalu menaruh ponsel di nakas. Paling besok yang berisik anak-anak doang, pikirnya. Spoiler, tidak. Helen tertidur dengan sisa air mata yang masih mengalir di pelipisnya. Dan besok paginya, dunia meledak. Helen baru sadar ada sesuatu yang salah ketika ponselnya bergetar tanpa henti sejak pukul 7 pagi. Biasanya, notifikasi pagi hanya alarm, email kantor, atau chat "Pagi Besti" dari geng es teh manis panas. Tapi kali ini, lock screen-nya dipenuhi mention dan DM. Mention dan DM yang bikin jantungnya nyaris copot. @love said quotes. Girl, this is literally me last month. Stay strong queen. #27 club. @dating fails daily. Permission to repost? @gossip copy. OMG, tagar Arya itu siapa? Helen menjerit pelan, buru-buru membuka Instagram. Dan di sana, terpampang dengan gagah perkasa. Angka views tembus 238.000. Komentar 14,2 ribu. Dan
yang membuatnya mau menenggelamkan diri ke dalam bumi, sound suara menyedihkannya mulai di-stitch. Dipakai orang-orang untuk konten curhat breakup masing-masing. Oh my God! Helen hampir menjatuhkan ponsel ke mangkuk granola sarapannya. Belum selesai mencerna, notifikasi WhatsApp masuk. Ibunya. Helen, kamu sehat kan? Kok mama lihat kamu di medsos? Itu benar kamu? Great. Perfect. Helen menjerit dalam hati. Damn. Berarti semalam gue bukan post di second account. Damn. Helen, how stupid. Lengkap. Patah hati dan ketololan. Lengkap. Grup WhatsApp ST Manis Panas langsung pecah. Nana. Helena Ratna Paramita. Sadar gak lo sekarang jadi bahan FYP se-Indonesia? Helen. Gila ini. Putri. Tumben sih lo pakai posting-posting air mata gitu. Helen. Gue salah Kun. Mati gue. Ruli. Cie, ngetop lo. Cie. Fix selebgram. Helen. Stop it. Udah gue belum bisa bahas. Berangkat dulu, bye. Oke, tenang. Pull yourself together. Inhale, exhale. Berulang kali diucapkannya, sembari menyelesaikan sarapan dengan tangan gemetar. Menjelang berangkat, Helen terpekur sebentar di depan rak, lalu memutuskan. Hari ini gue bawa mobil aja deh, gak sanggup gue ngadepin orang banyak. Perjalanan dari apartemen ke kantor terasa super panjang. Helen merasa semua orang menatapnya. Di setiap lampu merah, dia paranoid. Jangan-jangan bapak-bapak di motor sebelah ini baru aja nonton video gue. Sudah begitu, getaran notifikasi di ponsel tak berkesudahan. Begitu sampai kantor, semuanya tampak aman, setidaknya di permukaan. Dengan langkah cepat, Helen menuju kubikelnya, meletakkan tas di rak samping, melempar lanyard ke meja, dan menaruh tumbler corksicle di dekat keyboard. Dihempaskan tubuhnya di kursi kerja, lalu meneguhkan diri untuk menyalakan laptop. Tapi kerjaan sama sekali tak masuk ke otak. Padahal deadline sustainability report tinggal sehari lagi. Helen duduk di kubikel dengan rambut diikat ketat, headset terpasang, tapi layar Excel-nya kosong melompong. Tiap 5 menit, ponsel bergetar. Lo trending di FYP, Len? Bisik Naya, rekan kerjanya, sambil menyengir lebar. Gue lihat tampang lo di timeline gue 3 kali pagi ini. Kayaknya ada yang stitch ke TikTok. Keren. Helen menutup muka dengan kedua tangan. Hah? Sampai masuk FYP? Ini aib nasional. Fix. Naya ngakak. Tapi lo kelihatan cantik loh di video. Kayak Messi Pretty gitu. Aura heartbreak chick. Messi Pretty pantat gue. Helen mendesis. Gimana kalau bos lihat? Dan seakan semesta memang sengaja menguji, suara notifikasi Slack masuk. Pak Edwin mention you in tagar general. Isinya cuma link Instagram Helen, plus emoji. Helen hampir pingsan. Sudah selesai. Belum. Hari itu kantor benar-benar sudah seperti neraka bagi Helen. Dia merasa seperti layar bioskop raksasa yang kisah percintaannya ditonton semua orang. Bukan hanya ditonton, dikomentari pula dengan ugal-ugalan. Netizen tak kalah ganas. Dia membaca beberapa komentar yang paling ramai disorot. Cewek ini ngomongin gue banget. Salfok sama eyelinernya sih, tetap on flick walau habis nangis. Sis, share skincare rutin dong. Biarpun patah hati, kulit masih glass skin. 27 masih ketemu fuckboy. Welcome to level 27. Boss round unlock. Plot twist, besok balikan lagi sama Arya. Helen menjerit lagi.
Kali ini di dalam kamar mandi kantor. Untung kosong. Kenapa gue ngomong namanya? Kenapa nggak sensor sedikit? Untung penyebutannya tak begitu jelas. Hanya sebutan samar. Tapi tetap saja, orang Jakarta itu FBI dadakan kalau urusan gosip. Pukul 17.00. Pulang. Begitu sampai, Helen langsung merebahkan diri di sofa, menatap langit-langit apartemennya yang sepi. Ya ampun, gue baru aja officially jadi meme hidup, gumamnya. Dia membuka ponsel lagi, kebodohan nomor 1000 hari itu, dan mendapati DM yang makin absurd. Ada yang mengaku siap jadi reboundnya, ada yang memberikan lowongan kerja jadi admin akun curhat, bahkan ada brand skincare menawarkan barter produk. Lah, gue kan kompetitornya. Lalu notifikasi grup WhatsApp masuk bertubi-tubi. Es teh manis panas, 198 messages. Helen menatap layar dengan ngeri. 198 dalam 2 jam? Itu pasti bukan obrolan random tentang gosip seleb atau diskon Shopee. Itu jelas tentang dirinya. Dengan perasaan pasrah, dia mengklik. Putri, gue baru aja di bandara. Terus ada anak kuliahan ngomong, lo udah nonton yang cewek 27 nangis-nangis tuh? Sumpah Len, lo officially icon generasi sandwich. Ruli, gue tadi lagi meeting. Bos gue nanya, ini bukan teman kamu kan? Mirip deh. Gue ngakak aja biar gak ketahuan. Sorry not sorry. Tapi congrats bestie, lo udah masuk timeline emak-emak FB. Helen menutup mata, memijat pelipisnya. Of course. Tanpa membaca sampai chat terakhir, Helen membalas. Helen, guys stop, gue lagi denial. Please kasih gue waktu berduka. Nana, denial apaan Len? Damage already done. Sekarang saatnya damage control. Putri, setuju, kita bikin strategi. PR Crisis 101. Ruli, ini kayak drama K-drama banget. Fix, ini timing Tuhan sih. Viral breakup lo, rebranding, open SWOT pacar, masuk cowok secakep Sonsukku. Beuh. Helen, Rul, bisa nggak 5 menit aja lo nggak nyebelin? Ruli, udah nyoba, susah. Itu DNA. Helen membanting ponsel ke sofa, lalu menatap langit-langit apartemen. Sekarang hidupnya benar-benar seperti reality show murahan. Viral breakup, netizen ribut, dan sahabat-sahabatnya sibuk membuat episode spin-off. Beberapa saat kemudian, pintu apartemennya diketuk keras-keras. Len, open the door! Itu suara Putri, lantang seperti biasa. Helen setengah malas bangkit, menyeret kaki untuk membuka pintu. Ternyata bukan cuma Putri. Nana dan Ruli juga sudah nongkrong di depan, lengkap membawa tas belanja. Apa-apaan sih? Kalian kayak tim SWAT? Helen menggerutu. Bukan SWAT, jawab Putri, sambil mengacungkan kantong berisi ayam goreng. Kita damage control squad. Mereka masuk seenaknya, langsung menguasai ruang tamu Helen. Nana menyalakan laptop, Ruli menyalakan TV untuk mengecek apakah berita gosip infotainment sudah mengangkat kasus Helen. Spoiler, sudah. Oke, first thing first, kata Nana dengan gaya project manager. Kita harus bikin statement resmi. Statement apaan? Gue bukan artis. Helen memprotes. Justru karena lo orang biasa, Len. Putri menimpali. Publik lebih kepo. Lo kayak every woman yang gagal pacaran. Mereka butuh narasi lanjut. Gue butuh narasi lanjut ke selimut dan tidur 3 hari. Helen menenggelamkan wajahnya ke bantal sofa. Lo gak bisa kabur. Ruli menukas. Ingat kasus mbak-mbak jualan skincare yang viral gara-gara curhat mantannya? Sekarang dia punya 2 juta followers. Ini peluang. Helen menatap mereka satu persatu, heran. Kalian sadar gak sih? Kalian semua bukan lagi temen. Kalian jadi agen marketing dari neraka. Putri mengedikkan bahu. Ya emang,
tapi agen marketing yang sayang sama lo. Nana mengangguk. Kita mau lo bounce back. Lo pikir dunia ini bakal kasihan sama lo? Nope. Satu-satunya cara adalah lo on the narrative. Lo jadi main character. Helen mendesah panjang. Dia tahu, kalau geng ini sudah bersatu, dia tak akan bisa melawan. Persahabatan mereka sudah terbentuk sejak SMA. Nana si pujangga provokator, Putri si cerdas vokal dan meledak-meledak, Ruli si komedian toksik tapi setia, dan dirinya biasanya jadi pusat kekacauan yang mereka perbaiki bersama-sama. Oke, kata Helen lirih. Jadi rencana brilian kalian apa? Konten lanjutan, jawab Putri cepat. Video kedua, tapi bukan curhat lebay. Kita bikin lucu, witty, biar image lo bukan korban, tapi survivor. Judulnya 27 and Thriving, kecuali dicinta. Saran Ruli sambil tertawa keras. Helen menatapnya tajam. Thriving apaan? Kerjaan gue aja nyaris burnout. Nana mengangkat tangan. Fine, gak usah lebay. Intinya, tunjukin lo bisa ketawa sama keadaan. Netizen suka, cewek strong tapi relatable. Sementara itu, Ruli sudah membuka laptop kedua, sibuk mencari meme template. Oke, gue udah siapin format ini. Foto lo lagi makan mie instan. Caption, pacar mungkin bohong, tapi Indomie selalu setia. Boom, viral lagi. Putri bertepuk tangan. Jenius, lo jadi queen of self-deprecating humor. Helen menghela napas. Kalian sadar gak sih? Semua ini gara-gara Arya. Hening sejenak. Nama itu melayang di udara, menurunkan mood ruangan seketika. Arya, mantan Helen selama 2 tahun. Cowok tampan sok misterius, yang akhirnya menghancurkan hati Helen dengan kalimat klasik seorang gaslighter. It's not me, it's you. Putri mendengus. Arya tuh red flag berjalan. Gue udah bilang dari awal. Nana menatap Helen dengan lembut. Len, ini bukan cuma soal Arya. Ini soal lo. Lo harus berhenti bikin cowok kayak gitu jadi pusat semesta lo. Helen terdiam. Kata-kata Nana menusuk. Tapi benar. Ruli mencoba mencairkan suasana. Atau kalau lo belum bisa move on, kita bisa bikin video Rose Arya. Gue ada footage dia karaoke, nyanyi lagu Sheila on 7. Falsetnya pecah parah. Helen refleks tertawa ngakak, lalu menutup mulut. Oke, itu lucu, tapi jangan, nanti malah makin drama. Mereka bertiga saling pandang. Nana lalu menutup laptopnya. Wajahnya serius. Fine. Tapi satu hal, mulai sekarang, setiap kali lo kepikiran Arya, lo chat kita dulu. Jangan DM dia, jangan stalk IG dia, jangan apa-apa. Deal? Helen menghela napas, tapi akhirnya mengangguk. Deal. Putri meraih tangannya erat. Good, lo bakal selamat, Len. Kita semua ada buat lo. Sesaat, ruang tamu jadi hening. Hanya suara TV infotainment yang masih memutar gosip seleb di latar. Helen menatap sahabat-sahabatnya. Mereka orang-orang riuh, nyebelin, tapi selalu ada. Untuk pertama kalinya hari itu, dia merasa sedikit aman. Fine, katanya. Besok kita bikin video lucu, tapi jangan ada kata fuckboy lagi. Setuju, kata Ruli. Kita ganti jadi cowok limited edition. Limited edition kepala lo. Helen melempar bantal sofa. Mereka semua tertawa pecah. Suara riuh menutup malam panjang itu. Dan di tengah tawa, Helen menyadari satu hal. Mungkin benar, semesta sedang menghukumnya. Tapi setidaknya, dia tidak sendirian menghadapi badai. Lalu, ponselnya bergetar.
Diliriknya notifikasi di layar. Bram. Helen menatap layar ponselnya lama sekali. Seolah-olah nama yang baru saja muncul itu bisa menguap kalau ditatap cukup intens. Bram. Bram. Dia lagi. Nama yang selalu membuatnya deg-degan tanpa mengerti kenapa. Lagi-lagi dia tiba-tiba muncul. Cuma untuk mengetik. Ada apa, Hel? Ada hati yang butuh direnovasi? Renovasi hati, katanya. Renovasi. Apaan coba? Helen mendengus. Dasar tukang renov. Jarinya gatal ingin membalas dengan sesuatu yang pedas. Seperti, renovasi rumah aja sana, jangan sok-sokan hati. Tapi jempolnya berhenti di tengah jalan. Karena harus banget ya, terlihat makin kacau balau di depan Bram. Aduh. Tapi Helen merasakan tangannya mendadak dingin. Dia memutuskan untuk tidak membalas WhatsApp Bram. It's too much. Overwhelming. Sahabat-sahabatnya paham wajah lelah Helen. Sudah aman, sudah bisa ditinggal. Ya udah, gue cabut ya. Seru Nana sambil membereskan tasnya. Gue juga ngantuk. Sambar Putri seraya berdiri. Diikuti Ruli yang tanpa pamit langsung menuju pintu. You're gonna be okay, Len, kata Nana sambil memeluk Helen. Erat. Apartemennya mendadak senyap selepas pintu ditutup. Helen melempar ponsel ke kasur lalu menyalakan Netflix. Pilihan genre film, romantik komedi. Ironis. Baru 10 menit menonton, ponselnya kembali bergetar. Kali ini bukan notifikasi WhatsApp, tapi panggilan masuk. Nomor tak dikenal. Helen mengernyit. Spam call? Dia ragu, tapi akhirnya menggeser ikon hijau. Halo? Suara di seberang langsung membuat tengkuknya merinding. Helen? Suaranya dalam, tenang, penuh tekanan yang familiar. Arya, mantan yang baru 2 minggu lalu meninggalkan lubang besar di hatinya. Mantan yang jadi alasan video viral itu ada. Jadi, suaranya pelan tapi menusuk. Kayak gini cara kamu ngumumin ke dunia kalau kita putus. Helen terdiam. Napasnya tercekat. Kepalanya pening. Di layar, durasi panggilan baru menunjukkan 00.07 detik. Tapi rasanya sudah sejam. Hati